Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradita Ristafania, NIM 198620622, kelas 6A, tugas mata kuliah PTK atau penelitian tindakan kelas. Dosen Dr. Mawardi MPD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Izinkan saya di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Ya, selanjutnya di sini ada bab 1, yaitu yang terdiri dari latar belakang. Dari latar belakang ini, pendidikan merupakan hal penting yang diperoleh oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah ini, seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, seperti peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi, diantaranya 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Lalu yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Lalu yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Lalu yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Lalu di sini selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah, peneliti yang membatasi masalah dalam peneliti tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, lalu di sini ada perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam peneliti tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagaimana keefektifan penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama ada menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua ada meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu selanjutnya yang terakhir ada manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Yang pertama itu ada teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam
penelitian yang relevan. Lalu yang kedua itu ada praktis. Yang pertama, bagi siswa menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Lalu yang kedua ada meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. Nah, yang kedua bagi guru. Menurut yang bagi guru itu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Lalu menambahkan pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Lalu yang ketiga ada bagi sekolah. Menurut bagi sekolah itu, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Lalu selanjutnya ada tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Selanjutnya itu kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu ada landasan teori. Nah, di sini dari landasan teori ini dibagi yang pertama itu tinjauan hasil belajar PKN. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Lalu yang B, hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang C itu ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau bisa disebut dengan PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Lalu selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu ada metode pembelajaran information search. Nah, dari metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang kedua ada metode pembelajaran information search. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Nah, di sini ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Nah, selanjutnya itu penelitian yang relevan. Untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search yang meneliti gunakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan. Dengan penelitian ini yaitu yang pertama itu ada penelitian Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitiannya penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta 2. Nah, dari penelitian ini memiliki persamaan, yaitu metode yang digunakan adalah metode information search. Perbedaannya yaitu pelaksanaan penelitian Ipung Purnamasari dilaksanakan di kelas 5 SD, sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di kelas 4 SD. Perbedaannya lainnya adalah pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan Ipung Purnamasari adalah ilmu pengetahuan sosial, sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan peneliti adalah pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang kedua
ada penelitian Munasika IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada Materi Pokok Kandungan Suwar An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo Tegalrejo Magelang. Dengan kesimpulan yang pertama, keaktifan peserta didik kelas 4 MI Sidoarjo Tegalrejo Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan hadis materi pokok kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Yang kedua, hasil belajar peserta didik kelas 4 MI Sidoarjo Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan hadis materi pokok kandungan surat An-Nasr meningkatkan dan melebihi tingkat ketuntasannya belajar yang diterapkan, yaitu 75%. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Ini contoh kerangka berpikir upaya meningkatkan hasil belajar tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kondisi saat ini, tindakan dan tujuan atau hasil. Dari kondisi saat ini, yang pertama metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Yang kedua, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pendayagunaan sumber belajar belum optimal. Yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa. Oke, tindakannya itu ada 2. Yang pertama, penerapan metode pembelajaran information search. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Tujuan atau hasilnya yaitu ada hasil belajar siswa meningkat. Oke. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam peneliti ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu ada metode penelitian. Yang A, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Yang B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan peneliti tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Di sini selanjutnya ada tempat dan waktu peneliti. Peneliti ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Peneliti ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Secara rinci, waktu peneliti tertera pada tabel berikut ini. Di sini ada contoh tabel 3.1 jadwal penelitian. Yang pertama itu proposal, yaitu di bulan November, Desember, Januari, dan Februari. Seminar proposal itu di bulan Maret. Revisi hasil proposal di bulan Maret. Siklus 1 itu di bulan April dan bulan Mei. Siklus 2 April dan Mei. Siklus 3 di bulan April. Pengolahan data itu di bulan Mei. Dan laporan atau ujian itu di bulan Juni. Instrumen penelitian. Yang pertama itu hasil belajar PKN. Yang A, definisi konseptual berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Nah, di sini ada definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan, yaitu yang disebut C1, pemahaman, C2, penerapan itu C3, dan analisis itu C4. Nah, di sini ada metode information search.
Yang A. Definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Lalu yang B itu ada definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimiliki melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Lalu selanjutnya di sini ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85%. Siswa telah memperoleh nilai di atas KKM di sekolah yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada tes. Tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar yaitu berupa tes pilihan ganda atau yang disebut dengan PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua itu ada observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Lalu yang ketiga ini ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang keempat itu terakhir ada catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Di sini selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya di sini ada keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulisan menggunakan triangulasi. Menurut Sugiono tahun 2015, triangulasi dalam penyajian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Selanjutnya, desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan refleksi. Prosedur pelaksanaan penelitian dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama itu siklus pertama, yang A rencana, B tindakan. Pada komponen ini peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Lalu yang C, observasi. Penelitian mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilakukan atau dikenakan pada siswa. Lalu yang D itu ada refleksi. Penelitian menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Lalu di sini siklus kedua itu setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamati, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama, yaitu ada terbagi dari 4. Yang pertama rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi karya ilmiah saya.
Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.